Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan bos ayam potong, lada dan darah. Di sebuah desa kecil yang dikenal dengan peternakan ayam potongnya, terdapat seorang pria bernama Budi Santoso yang dikenal sebagai bos besar di daerah itu. Toko ayam potong miliknya selalu dipenuhi pembeli dan bisnisnya pun berkembang pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rahasia kelam yang hanya sedikit orang tahu. Budi selalu tampak begitu percaya diri, bahkan sedikit arogan. Semua orang di desanya tahu bahwa ia adalah pria yang kaya, tetapi sedikit yang tahu bahwa kekayaannya datang dengan harga yang sangat mahal. Dalam setiap ayam yang dipotong di tempat pemotongannya, ada sesuatu yang ganjil. Semua ayam tampak lebih besar, lebih sehat, dan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan ayam-ayam di tempat lain. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Budi menerima kedatangan seorang pria misterius. Pria itu datang ke rumah Budi tanpa diberi undangan, mengenakan jas hitam yang mengkilap dan wajah yang tertutup oleh topi lebar. Ia membawa aroma yang sangat kuat, seperti rempah-rempah dan darah segar. "Kau pasti Budi Santoso, bos ayam potong yang terkenal itu," kata pria itu dengan suara berat dan penuh misteri. Budi, yang sedang duduk menikmati secangkir teh, menatap pria tersebut dengan curiga. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tersenyum tipis, matanya menyiratkan pengetahuan yang lebih dalam. "Aku tahu bagaimana bisnismu berkembang pesat. Semua ayammu tampak berbeda dari yang lain. Kau pasti tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, bukan?" Budi merasa cemas, tetapi ia tak mengakuinya. Itu hanya hasil kerja keras dan pemeliharaan yang baik. Tidak lebih. Pria itu tertawa pelan. "Kau memang pintar, Budi. Tapi jika kau ingin lebih banyak, lebih cepat, dan lebih banyak lagi, aku bisa memberimu jalan. Jalan menuju kekayaan yang tak terhingga. Tapi ada harga yang harus dibayar." Budi, yang sudah lama merasa terjebak dalam rutinitas dan ambisi, merasa tergoda oleh kata-kata pria tersebut. "Harga? Apa yang harus saya bayar?" Pria itu mendekat dan meletakkan sebuah batu hitam di meja Budi. Batu itu berkilauan dalam cahaya lampu temaram, dan Budi merasakan sesuatu yang aneh saat menatapnya. "Batu ini akan memberimu apa yang kau inginkan. Tapi ingat, kau harus memberikannya kembali suatu hari nanti." Budi merasakan getaran di tubuhnya. "Kapan?" Pria itu tersenyum penuh arti. "Suatu saat nanti, Budi. Saat kau tidak menginginkannya, saat kau merasa terlalu terlambat." Dengan tangan gemetar, Budi mengambil batu itu, merasa campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Tak lama setelah itu, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Budi dengan perasaan tak menentu. Dalam seminggu setelah kejadian itu, ayam-ayam yang dipotong di tempat Budi tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih menguntungkan. Toko ayam potongnya semakin ramai. Budi merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik itu, ada rasa takut yang tak kunjung hilang. Namun, semakin besar kekayaan yang ia raih, semakin gelap perasaan yang menguasai hatinya. Daging yang menunggu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan bisnis Budi semakin berkembang pesat. Setiap pagi, ratusan ayam dipotong, dikemas, dan dijual ke pasar, dan tidak ada yang bisa menandingi kualitas ayam dari peternakan miliknya. Seringkali, pembeli datang dari kota-kota jauh hanya untuk membeli ayam dari tempat Budi. Sementara itu, Budi merasa semakin terperangkap dalam kesuksesan yang luar biasa ini. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suatu pagi, setelah hujan semalam, Budi berjalan ke kandang ayam dengan perasaan cemas. Ternyata, beberapa ayam yang seharusnya sudah dipotong malam sebelumnya masih hidup, berdiri kaku di tempatnya, dengan mata yang kosong dan tubuh yang semakin kurus. Saat Budi mendekat, salah satu ayam itu menatapnya dengan tatapan yang begitu intens, hingga Budi merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar binatang biasa. Saat Budi hendak memegang ayam tersebut,
Tiba-tiba ayam itu berbalik, matanya menyala merah, dan ia menjerit, mengeluarkan suara yang tidak wajar. Suara itu menggema di seluruh kandang, menggetarkan tubuh Budi. Ia terkejut, mundur beberapa langkah, dan dengan terburu-buru keluar dari kandang. Pernahkah kau melihat ayam seperti itu? Pikiran itu terus terngiang di kepala Budi sepanjang hari. Namun, bisnis harus berjalan, dan ia segera melupakan kejadian aneh itu. Di malam hari, pria misterius itu kembali. Kali ini ia datang dengan membawa seikat rempah-rempah yang aneh, berbau kuat, dan sepertinya dipadukan dengan darah yang baru saja ditumpahkan. Dengan senyuman penuh arti, pria itu berkata, "Aku tahu kau merasakannya, Budi. Ayammu semakin kuat, tetapi ada yang sedang menunggu." Budi menatap pria itu, merasa ketakutan namun juga penasaran. "Apa maksudmu?" Pria itu mendekat, matanya yang tajam menembus jiwanya. "Kau telah melakukan apa yang kuinginkan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Kamu tidak akan bisa lari darinya, Budi. Ada yang lebih besar yang menunggumu." Budi merasa gemetar, namun rasa takut itu tak mampu menghalangi keinginannya untuk sukses lebih besar lagi. "Apa yang harus saya bayar?" Pria itu hanya tersenyum tanpa menjawab, kemudian menepuk bahu Budi. "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Nikmati kesuksesanmu, Budi." Sejak pertemuan itu, Budi merasakan perubahan yang semakin aneh. Ayam-ayamnya semakin banyak yang memiliki mata merah, dan beberapa bahkan terlihat lebih besar dari biasanya. Setiap kali ia melihat ke dalam kandang, ada rasa tidak nyaman yang semakin membesar di dalam dirinya. Namun, ia menahan diri untuk tidak terlalu berpikir. Kesuksesan yang ia raih semakin melenakan. Toko ayam potongnya terus berkembang, keuntungan melonjak, dan Budi menjadi semakin kaya. Tapi, di setiap malam, suara ayam yang terpotong terdengar semakin keras, bahkan terkadang ada yang terdengar seperti jeritan manusia. Budi mulai terjaga tengah malam, mendengar suara aneh itu, namun ia selalu mencoba untuk mengabaikannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gelap. Budi sedang duduk di ruang kerjanya, menghitung keuntungan bulan ini. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati seorang pembeli lama yang telah menghilang beberapa waktu lalu, berdiri di depannya dengan mata yang terbelalak. "Bos, ayam-ayammu, mereka bukan ayam biasa," kata pembeli itu dengan suara gemetar. Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau maksud?" Pembeli itu hanya menggeleng, wajahnya pucat pasi. "Aku rasa aku harus pergi. Ini bukan dunia yang harus kita masuki, bos." Dan sebelum Budi bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, pembeli itu berlari meninggalkan toko, hilang dalam kegelapan malam. Budi kembali ke ruang kerjanya, gemetar. Semua yang terjadi semakin sulit untuk diabaikan. Suara ayam yang terpotong semakin keras terdengar dalam kepalanya, dan bau darah segar mulai menyengat dari arah kandang ayam. Daging yang tak bisa dimakan. Seminggu setelah pembeli itu pergi, Budi merasa semakin cemas. Suara ayam yang mengerikan terus mengganggu pikirannya, dan beberapa ayam di peternakan tampak semakin aneh. Mata mereka menyala merah, dan beberapa ayam mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seperti bergerak terlalu cepat, atau berdiri kaku tanpa bergerak sama sekali. Suatu malam, saat Budi memeriksa kandang ayam, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di salah satu sudut kandang, ada sebuah ayam yang tergeletak di lantai. Namun, ketika Budi mendekat, ayam itu bangkit dengan tubuh yang aneh. Matanya tampak kosong, dan tubuhnya membesar dengan sangat cepat. Budi mundur, tidak tahu harus berbuat apa. Ayam itu mendekat, dan di saat yang bersamaan, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Budi menoleh, dan tiba-tiba ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat. Sesosok makhluk besar, yang wajahnya kabur, tampak melayang di udara. Budi terkejut dan jatuh mundur ke tanah. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada yang mengintai dari balik bayangan. "Budi, kenapa kau tidak memenuhinya?"
Suara pria misterius itu terdengar di telinganya. Budi menoleh, dan pria itu muncul di hadapannya. Wajahnya tertutup oleh bayangan yang gelap. "Apa maksudmu?" tanya Budi dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum lebar, dan kali ini Budi merasakan ketakutan yang lebih dalam. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, kan? Ayammu semakin besar, semakin kuat, dan bisnismu berkembang pesat. Tapi apa yang kau tak tahu adalah bahwa dalam setiap daging yang tumbuh, ada sesuatu yang menunggu untuk keluar." Budi tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya terasa lemas, dan ia merasa seolah-olah daging-daging ayam yang ia potong mengalir di dalam tubuhnya, seperti ada yang mengendalikannya. "Ini adalah harga yang harus kau bayar," lanjut pria itu dengan suara yang semakin dalam dan mengerikan. "Kekayaan itu datang dengan darah. Dan sekarang, darahmu sudah mulai dipanggil." Budi mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa kaku. Ia merasa semakin sulit untuk bernapas. "Tolong, berhenti. Saya tidak ingin ini." Pria itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, Budi merasakan ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Darah ayam yang dipotong tadi malam tampaknya bergejolak di dalam tubuhnya, merayap naik seperti sesuatu yang hidup. "Sekarang waktunya datang, Budi," kata pria itu, lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Budi terjatuh di tanah. Tubuhnya terasa seperti terpecah antara kenyataan dan mimpi buruk. Budi merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh dari kandang ayam. Terkadang, suara ayam yang terpotong terdengar seperti jeritan manusia, dan kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Ketakutan mulai menguasainya, dan ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam kebohongan yang ia pilih. Namun, meskipun ia takut, Budi tak bisa berhenti. Keinginan untuk meraih lebih banyak uang dan kekayaan terlalu kuat. Ia terus memperbesar bisnisnya, membeli lebih banyak ayam, dan memotongnya tanpa henti. Di setiap potongan ayam yang dilakukan, ada rasa terkutuk yang semakin dalam. Namun, semakin banyak ayam yang ia potong, semakin banyak pula hal aneh yang terjadi. Daging ayam yang terpotong malam itu tak bisa dimakan. Baunya busuk, dan saat dipotong, dagingnya tampak seperti terkoyak sendiri, memancarkan cairan hitam yang mematikan. Pada malam yang kelima setelah kejadian itu, Budi kembali terbangun dengan suara jeritan yang mengerikan. Ia mendapati dirinya terjebak di ruang pemotongan ayam, dikelilingi oleh darah dan potongan daging yang tak bisa dikenali. Jeritan itu datang dari dalam dirinya, dari tubuhnya yang sudah tak bisa lagi dikendalikan. Budi terjatuh, menatap ke langit-langit ruang pemotongan, berharap untuk bisa keluar dari kegelapan yang ia ciptakan. Namun, semuanya sudah terlambat. Daging yang menghukum. Keesokan harinya, Budi terbangun dalam keadaan lemah. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tak lagi miliknya, ada sesuatu yang aneh mengalir di dalamnya. Darah ayam yang mengalir dalam tubuhnya kini terasa semakin kental dan beracun. Setiap langkah yang ia ambil membuat kakinya terasa berat, seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Meskipun begitu, Budi tahu bahwa ia harus terus menjalankan bisnisnya. Itu satu-satunya cara untuk memenuhi janji yang ia buat pada dirinya sendiri, untuk menjadi lebih kaya, lebih berkuasa. Namun, semakin lama ia menjalankan bisnis ayam potongnya, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Suara ayam yang terus terpotong terdengar lebih mengerikan, dan kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam yang melintas di sudut-sudut peternakannya. Pada malam itu, saat Budi sedang memeriksa daging ayam yang baru dipotong, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Daging ayam yang tergeletak di meja pemotongan berubah bentuk dengan sangat cepat, membengkak dan mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Daging itu seperti hidup, bergerak-gerak sendiri, seolah-olah ingin melarikan diri dari pisau pemotong. Budi terperanjat, dan tanpa sadar ia terjatuh mundur, hampir jatuh ke lantai. "Apa yang terjadi?" gumamnya dengan suara terbata-bata. Namun,
Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara jeritan kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari dalam kandang ayam. Budi segera berlari ke sana, hanya untuk mendapati ayam-ayam yang tampaknya semakin rusak. Tubuh mereka membesar dengan cara yang tidak wajar, dan beberapa ayam bahkan tampak menyerupai manusia, dengan wajah yang cacat dan tubuh yang bengkok. Ketika Budi mendekat, ayam-ayam itu berbalik dan menatapnya. Mata mereka berwarna merah darah, dan suara mereka terdengar seperti teriakan manusia yang tercekik. "Jangan biarkan kami terus hidup, Budi." Suara itu datang dari dalam tubuh ayam-ayam itu, menggetarkan jiwa Budi. Budi mundur ketakutan, tubuhnya terasa kaku. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang menguasai tempat itu. "Apa yang kalian inginkan? Apa yang harus saya lakukan?" teriaknya, mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di hadapannya. "Terlambat, Budi," jawab suara itu, kali ini datang dari udara yang mengelilinginya. "Kau sudah terlalu dalam. Sekarang, daging yang kau potong akan datang menagih." Budi terjatuh di tanah, tubuhnya penuh rasa takut yang luar biasa. Sesaat kemudian, ia merasa seperti ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa datang, seolah-olah tubuhnya diambil alih oleh kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Daging ayam yang ada di dalam tubuhnya mulai bergerak, meronta, dan mengalir di setiap pembuluh darahnya. "Kenapa aku melakukan ini?" bisiknya, merasakan tubuhnya semakin lemah. Suara itu kembali terdengar, semakin mendekat. "Karena kau ingin hidup lebih lama, kau ingin kaya, dan sekarang, kau akan membayar harga itu dengan darah." Perang daging. Budi merasa tubuhnya seperti terjerat dalam kegelapan yang mencekam. Setiap helaan napasnya terasa berat, dan jantungnya berdetak cepat. Daging yang terpotong dan darah ayam yang mengalir seakan-akan menguasai tubuhnya. Setiap kali ia bergerak, rasa sakitnya semakin hebat. Namun, yang lebih mengerikan adalah perasaan bahwa sesuatu yang tidak tampak, yang jauh lebih besar dan lebih jahat, sedang mengendalikannya. Di luar, suara ayam yang berteriak semakin keras. Mereka tampak menjerit seperti suara manusia yang penuh penderitaan. Budi berlari keluar ke arah kandang ayam, tetapi langkahnya terasa goyah. Ketika ia sampai di sana, ia mendapati pemandangan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ayam-ayam itu kini tidak hanya bergerak dengan cara yang tidak wajar, tetapi mereka juga tampak semakin besar. Beberapa ayam berdiri dengan tubuh yang membungkuk, wajah mereka berubah menjadi wajah manusia, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Mata mereka menyala merah, dan mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan yang begitu mencekam. Budi merasa seakan-akan jiwanya tercabik-cabik oleh teriakan itu. Tubuhnya bergemetar, dan ia merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. "Apa yang terjadi dengan kalian?" teriak Budi, suara yang serak karena ketakutan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Salah satu ayam yang memiliki wajah manusia mendekat. Wajahnya terlihat penuh luka dan darah, seperti daging yang terkoyak-koyak. "Kami adalah daging yang kau potong, Budi." Suara itu terdengar seperti bisikan yang tajam, menggetarkan tubuhnya. "Kami adalah harga yang kau bayar. Setiap tetes darah yang kau tumpahkan adalah bagian dari kami. Dan sekarang, waktunya untuk membayar." Budi jatuh ke lutut, tubuhnya lemas. "Tolong, hentikan ini. Saya tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi." Suaranya tertahan, penuh penyesalan. Tapi ayam-ayam itu terus mendekat, dan dalam sekejap, tubuh Budi seperti ditarik ke dalam kegelapan. Seolah-olah tubuhnya terbelah menjadi dua, daging ayam yang telah ia potong meresap ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan semakin menguasainya. Dari dalam tubuhnya, ia bisa merasakan setiap potongan daging yang sebelumnya ia sembelih bergerak, menggerogoti daging dan darahnya. Daging yang hidup, yang terus menuntut balasan. Budi berteriak,
namun suara itu tertelan oleh keheningan malam yang mencekam. "Ini adalah harga dari keserakahanmu," bisikan itu terdengar jelas di telinganya. "Kau telah menumbalkan kami, dan kini saatnya kami mengambil kembali apa yang seharusnya kami miliki." Budi merasakan dirinya mulai kehilangan kendali. Dunia di sekelilingnya mulai kabur, tubuhnya terasa seperti terbelah, seolah-olah ia menjadi satu dengan ayam-ayam itu. Daging yang telah mati, yang kini hidup kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, bayangan gelap itu kembali muncul. Pria misterius yang sebelumnya mengunjunginya kini berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum lebar, tetapi senyum itu tidak membawa kedamaian, justru semakin membuat Budi merasa takut. "Kau telah menyelesaikan perjalananmu, Budi," kata pria itu, suaranya penuh dengan kejahatan. "Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami. Dagingmu akan menjadi milik kami, dan kami akan menguasai dunia ini." Budi menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu hanya tersenyum, dan matanya yang tajam menembus jiwanya. "Tidak ada yang bisa kau lakukan lagi, Budi. Waktumu telah tiba. Kau sudah menjadi bagian dari kami, dan kau akan merasakan apa yang kami rasakan." Saat itu, tubuh Budi terasa seperti terbelah menjadi ribuan bagian. Daging ayam yang mengalir dalam tubuhnya menguasainya, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, menguasai dirinya. Ritus pembalasan. Budi terbangun dalam keadaan yang sangat mengerikan. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi, seperti ada yang mengendalikan setiap gerakannya. Dalam keadaan yang sangat lemah, ia mencoba untuk membuka matanya, tetapi dunia di sekitarnya terlihat kabur. Suara-suara aneh terdengar, seolah-olah ada yang mengelilinginya. Jeritan ayam, suara langkah berat, dan bisikan yang tidak bisa dimengerti. Di hadapannya, bayangan pria misterius itu muncul kembali. "Kau sudah melewati batas, Budi," kata pria itu dengan suara rendah yang penuh kekuatan. "Sekarang, kau adalah bagian dari ritual ini. Dagingmu, darahmu, semua itu milik kami." Budi merasa tubuhnya mulai berubah. Tangan dan kakinya seperti membengkak, dan tubuhnya terasa seperti dipenuhi dengan daging yang bergerak. Ia bisa merasakan ayam-ayam yang ia sembelih seakan-akan menguasai dirinya, meresap dalam darahnya, mengendalikannya. "Ini tidak bisa." Budi berusaha berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya kaku, seperti ada yang menahannya. Pria itu tersenyum lebar, dan dengan gerakan tangannya, bayangan gelap lainnya muncul sekeliling Budi. "Kau akan merasakan bagaimana rasanya menjadi daging yang terus dipotong, Budi. Ini adalah hukuman untuk keserakahanmu." Budi menatap sekelilingnya dengan mata penuh ketakutan. Daging ayam yang pernah ia sembelih mulai tampak hidup, bergerak-gerak di udara. Mereka seperti berputar-putar, membentuk lingkaran besar di sekitar tubuhnya. Setiap ayam yang ia sembelih kini muncul kembali dengan wajah yang penuh luka, wajah yang memandangnya penuh kebencian. Maafkan aku," Budi memohon, tubuhnya terguncang hebat. "Saya tidak tahu ini akan terjadi, saya hanya ingin kaya." "Terlambat, Budi." Suara pria itu terdengar lebih dalam dan mengerikan. "Kekayaan datang dengan harga, dan sekarang, waktumu telah tiba." Dengan satu gerakan tangan, pria itu mengangkat tubuh Budi ke udara. Rasanya seperti seluruh dunia berputar, dan tubuhnya seolah terlempar ke dalam kekosongan yang mengerikan. Daging ayam yang terpotong mulai mengalir di setiap bagian tubuhnya. Darah ayam yang mengalir di dalam tubuhnya kini menjadi cairan hitam pekat yang semakin memenuhi ruang dalam tubuhnya. Budi merasakan dirinya semakin terjerat dalam penderitaan yang tiada akhir. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa merasakan bagaimana dagingnya melepuh, dipenuhi rasa sakit yang tak terbayangkan. "Aku sudah tidak bisa lari," bisiknya, tubuhnya terkulai lemah.
Bayangan gelap itu mendekat, dan pria itu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Budi. Semuanya sudah selesai. Kau adalah korban terakhir, Budi. Dagingmu akan menjadi milik kami selamanya, dan kekayaan yang kau impikan akan berubah menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, tubuh Budi terasa tertarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam, hingga ia merasa terbenam sepenuhnya dalam kegelapan. Di sekelilingnya, suara ayam yang terpotong terdengar semakin keras, seperti teriakan jiwa-jiwa yang hilang. Budi merasa seolah-olah ia berada di ruang yang sangat luas, tempat di mana waktu dan ruang tidak ada. Di sana, hanya ada rasa sakit yang abadi dan kegelapan yang menelan semuanya. Dalam keputusasaannya, Budi menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sebuah kutukan yang tak akan pernah berakhir. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia ambil, kini membawanya pada akhir yang mengerikan. Pembayaran yang tak terbayar. Budi merasakan tubuhnya terperangkap dalam ruang gelap yang tak berujung. Setiap sentuhan, setiap getaran yang ia rasakan semakin mengarah pada satu titik, penderitaan yang tiada habisnya. Seperti daging yang dipotong dan dibuang, ia merasa dirinya tak lebih dari sekadar bahan yang habis dipergunakan. Sakit yang menembus seluruh tubuhnya bukan lagi sekadar rasa fisik. Itu adalah rasa bersalah yang terus merasuki jiwa dan raga. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya. Suara langkah kaki yang berat, bisikan yang saling berbalas. Suara itu datang dari ayam-ayam yang kini hidup di kegelapan bersama dirinya. Mereka mengejarnya, mengelilinginya, dan suara mereka semakin mendekat. Suara seperti teriakan orang yang sekarat, seperti daging yang sedang disembelih. "Apa yang kalian inginkan dari aku?" teriak Budi, mencoba melawan ketakutan yang semakin menguasainya. "Aku sudah menyesal. Aku tidak ingin ini terjadi." Tapi suara itu, suara yang berasal dari tubuh ayam-ayam yang telah ia sembelih, terdengar semakin dekat dan semakin jelas. "Tidak ada yang bisa memperbaiki ini, Budi. Kami telah menjadi bagian dari tubuhmu, dan kamu adalah bagian dari kami. Pembayaranmu telah datang." Budi berlari, meskipun tubuhnya terasa begitu berat dan kaku. Ia mencoba untuk melarikan diri dari suara-suara itu, tetapi dunia di sekelilingnya terasa semakin sempit. Setiap sudut gelap tampak mengepungnya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Ketika ia berhenti untuk bernafas, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih panas, dan darah ayam yang mengalir dalam tubuhnya seperti mendidih. Tubuhnya mulai memanas, dan ia merasakan cairan hitam yang mengalir melalui pembuluh darahnya. "Tolong, hentikan ini." Budi memohon dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya sudah terlanjur menjadi bagian dari pesugihan yang ia pilih. Tiba-tiba, bayangan pria misterius itu muncul lagi. Wajahnya tampak semakin mengerikan, seperti makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Budi," kata pria itu, suaranya penuh dengan kebencian. "Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus membayar harga dengan dagingmu sendiri." Budi menatap pria itu dengan penuh ketakutan. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku tidak tahu bahwa aku akan kehilangan segalanya." Pria itu tersenyum sinis, dan dengan satu gerakan tangannya, tubuh Budi terangkat kembali ke udara. "Segala sesuatu yang kau lakukan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara jahat akan membawamu pada pembalasan yang tidak pernah kau bayangkan, Budi. Dan sekarang, tubuhmu akan menjadi milik kami. Dagingmu akan kami makan, dan kau akan menjadi bagian dari kami selama-lamanya." Seolah-olah semua harapan telah sirna, Budi merasa tubuhnya semakin terkoyak, seperti daging yang dipotong berulang kali. Rasa sakit yang sangat luar biasa menghimpit tubuhnya. Dalam keadaan yang hampir tak sadar, ia teringat akan semua yang telah ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Ia teringat akan ayam-ayam yang ia sembelih tanpa rasa belas kasihan, untuk memenuhi keinginannya sendiri. "Ini adalah balasannya," bisiknya. Tubuhnya mulai terkoyak lebih dalam lagi.
Bayangan pria itu semakin mendekat, dan kali ini, ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Ia tampak seperti makhluk kegelapan yang muncul dari neraka, membawa serta roh-roh yang menderita karena keserakahan. "Dagingmu kini adalah milik kami," katanya dengan suara yang menggema di seluruh tubuh Budi. "Kau sudah memilih untuk menjadi korban, dan kami akan menagih semuanya." Saat itu, tubuh Budi terasa terbelah lebih dalam lagi. Ia bisa merasakan setiap potongan dagingnya terlepas, dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Semuanya menjadi gelap, dan tubuhnya merasakan kegelapan yang menyelimuti, menelannya seluruhnya. Ia bukan lagi Budi yang dahulu, yang pernah memimpikan kekayaan. Ia hanya menjadi daging yang hancur, dipotong, dan dimakan oleh kekuatan jahat yang ia panggil. Akhir yang tak terelakkan, Budi merasakan kegelapan yang menyelubungi dirinya semakin dalam. Setiap inderanya terbenam dalam rasa sakit yang tak terhingga, tubuhnya semakin terpecah menjadi serpihan-serpihan daging yang terpisah dari satu sama lain. Suara ayam-ayam yang pernah ia sembelih kini mengelilinginya, mengerumuninya, berteriak dalam kehampaan yang menakutkan. Satu-satunya yang ada adalah rasa penyesalan yang mengalir deras dalam dirinya. Di dalam kegelapan, ia merasa betapa ia telah salah memilih jalan. Dulu, ia hanya berpikir tentang bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara cepat, dengan melibatkan makhluk-makhluk jahat. Ia tidak pernah mengira bahwa di balik impian tentang kekayaan, ada harga yang jauh lebih mahal yang harus dibayar. Dan kini, ia tahu betul bahwa harga itu adalah hidupnya sendiri. Dalam kehampaan itu, bayangan pria misterius yang dulu menawarinya kekayaan kembali muncul di hadapannya. Kali ini, pria itu tidak tersenyum. Wajahnya hanya datar, seperti sesuatu yang tidak pernah merasa penyesalan. "Semua yang kau inginkan telah terjadi, Budi," kata pria itu, suara penuh dengan keheningan yang menakutkan. "Kau telah memperoleh kekayaan, tetapi dengan cara yang salah. Sekarang, waktumu telah habis." Budi merasa tubuhnya semakin melemah. Ia bisa merasakan bagaimana dirinya hilang sedikit demi sedikit, tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia lawan. Tetapi satu hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Kekayaan yang ia peroleh, keserakahan yang ia rasakan, semua itu kini terasa hampa dan tidak berarti sama sekali. Kekayaan yang kau terima, kebahagiaan yang kau kejar, semuanya datang dengan harga yang lebih tinggi. Suara pria itu kembali bergema. "Sekarang, kau hanya akan menjadi bagian dari kami." Sebuah siklus yang tak terputus. Budi ingin menangis, ingin berteriak memohon ampun, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia sudah kehilangan semuanya, tidak hanya kekayaan yang dulu ia dambakan, tetapi juga kemanusiaannya. Ia merasa seperti sudah mati, terperangkap dalam tubuh yang kini hanyalah bagian dari daging yang terkoyak dan terbuang. "Semua itu adalah harga dari keinginanmu," lanjut pria itu. "Dan ini adalah pembalasan dari setiap tetes darah yang telah kau tumpahkan." Seiring dengan kata-kata itu, tubuh Budi semakin menghilang, diserap oleh kegelapan dan keputusasaan. Semua yang ada hanyalah rasa sakit dan ketidakberdayaan yang terus menggerogoti tubuhnya. Sekarang, ia hanya tinggal kenangan, cerita tentang seorang bos ayam potong yang terjerat dalam keserakahannya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Budi akhirnya merasakan tubuhnya sepenuhnya menghilang. Ia tidak lagi merasakan apa-apa. Semua yang tersisa adalah bayangan gelap yang tak pernah berakhir. Sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang dan terperangkap berada. Pria misterius itu menghilang begitu saja, seolah-olah Budi tidak pernah ada. Tidak ada lagi suara ayam, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang mengerikan, yang menandakan bahwa Budi kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Episode 8 berakhir dengan Budi yang hancur, tak dapat kembali, dan menjadi bagian dari siklus pesugihan yang tak terputus, dengan bayangan masa lalunya yang menjadi pengingat abadi dari keserakahan dan pilihan buruk yang ia buat. Tamat.